Ya baik, kita sudah masuk di segmen terakhir Talk to News pada malam hari ini pemirsa. Langsung saja saya ke Mas Adi deh. Mas Adi, apa sih yang menjadi dasar dari Pak Rizal Ramli mungkin ya mengeluarkan cuitan-cuitan yang mungkin juga memberikan kontroversi, karena ini bukan yang pertama loh Pak Rizal Ramli. Nah, kalau saya melihatnya yang dilakukan oleh Rizal Ramli ini kan boleh dibilang kalau istilah kegaduhan ada hitam ada putih, ini kegaduhan putih. Jadi kegaduhan putih, kegaduhan yang bikin gaduh sehingga tikus-tikus itu keluar dari sawah yang mau panen. Nah, contoh misalnya soal Freeport, gitu ya, soal Freeport, kalau tidak dibawa ke ranah publik itu sudah diperpanjang sama Sudirman Said dan kita tinggal melongo aja. Kemudian soal Garuda misalnya, pasti Garuda sudah beli Airbus yang kemungkinan besarnya nanti itu mangkrak nggak terpakai. Tapi kenapa harus dimunculkan ke ranah publik? Kenapa tidak diselesaikan antar menteri saja begitu atau secara internal? Tidak kan bisanya begini, karena? Tidak bisa kalau kita menghadapi kekuatan yang besar, kalau di forum misalnya kita minoritas, di forum kemudian diketok palu, oh ini kebijakan A, selesai, kita nggak bisa lagi. Nah tetapi sebelum ini kan harus melibatkan juga publik, apalagi soal publik, soal ini urusan ranah publik, dibawa ke ranah publik agar mendapat perhatian publik. Karena melawan kekuasaan yang besar ini contoh blok Tangguh dijual begitu aja lewat gitu. Karena nggak pernah dibawa ke ruang publik. Tapi pantaskah begitu seorang yang berlabel menteri begitu kan menyampaikan informasi sedemikian besar ke ranah publik sampai akhirnya memunculkan kegaduhan di hadapan publik? Menurut saya kalau memang misalnya ini untuk keselamatan negara, kan kita tahu misalnya contoh lah Jokowi ini tidak punya beban masa lalu, tapi juga jangan menjadi beban masa depan. Nah kelihatannya kalau dia memutuskan Blok Masela ini salah, pasti akan menjadi beban anak cucu kita ke depan. Ini artinya masih ada sesuatu yang menggantung, diselesaikan. Dan ini harus dibawa ke ranah publik, dibicarakan oleh publik. Karena itu kemudian juga masyarakat di Maluku, di Universitas Timur dan lain-lain kemudian membicarakan ini. Karena setelah diletupkan oleh Mas Rizal. Inilah akibatnya ketika berbicara di hadapan publik, ya kan, yang menjadi gerah pun akhirnya membuat sebuah kegaduhan ini. Akhirnya kan itu, akhirnya Presiden akan menjadi lebih hati-hati lagi. Kalau enggak kan udah diputuskan di laut sehingga kita akan ke laut betul aja. Saya ke Mas Gun-Gun terakhir, singkat saja apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh Presiden? Apakah memang bentuk evaluasi seperti apa ini yang harus segera dilakukan oleh Presiden? Gini kan, Presiden sebenarnya berada di puncak hierarki otoritas dan dia dalam konteks presidensial punya otoritas untuk melakukan itu, bukan hanya mengkoordinasikan tapi sebenarnya memastikan bahwa seluruh program-program kabinet ini kan pro rakyat, begitu ya. Ini pasti kan membutuhkan satu proses penyelesaian. Maksud saya proses-proses yang kemudian sekarang rame dalam satu titik itu kan menguntungkan publik. Publik menjadi lebih tahu gitu ya. Proses-proses yang kemudian awalnya itu berada di backstage. Ya, ada di panggung belakang dan invisible hand. Itu keuntungannya, ada edukasi bagi publik. Tapi juga tidak bisa kemudian terus begini gitu ya. Ini sudah banyak loh menteri yang bisa backfire juga bagi kehormatan presiden. Maksud saya ini kan soal mengelola bagaimana presiden dengan otoritasnya sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau kemudian terus silang sengketa ini terjadi dan berkali-kali, sementara presiden juga mengeluarkan statement yang normatif untuk mengkoordinasikan tata nilai politik di lingkungan kabinet, tetapi kemudian pada saat yang hampir berbarengan itu muncul lagi misalnya polemik dan bahkan bukan hanya Rizal Ramli, Sudirman Said, Rini dan Pak Jonan dan lain sebagainya. Ini kan bisa menjadi satu ujian kredibilitas juga bagi seorang presiden. Makanya saya melihat sudah waktunya kemudian Pak Jokowi juga ambil bagian secara jauh lebih otoritatif. Bukan hanya normatif. Ya sekarang kalau misalnya dia memang betul-betul tidak happy dengan polemik yang terpapar di media sosial dan media massa, dia bisa saja misalnya ambil keputusan untuk mereshuffle beberapa menteri atau satu atau dua menteri atau beberapa menteri, terserah beliau. Dan artinya ada resiko ya bagi Pak Jokowi, apakah dia ngambil yang ini atau ngambil yang itu. Ini kan bagian dari strategi bagaimana dia juga menjadi bagian dari penyelesaian masalah.
problem solver, bukan menjadi bagian dari masalah. Baik, artinya gitu. ketegasan yang benar-benar tegas begitu ya bagi seorang presiden. Kalau memang harus diganti menterinya ya ganti saja begitu ya, daripada membuat kegaduhan sehingga citra presiden juga menjadi buruk. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir pada malam hari ini. Kita tunggu saja episode berikutnya apakah kegaduhan masih akan terjadi. Kita tunggu rapat kabinet yang dijanjikan oleh presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Saya Rizka Indah harus pamit pemirsa di hadapan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di www.ijustvmobile.com. Kita ketemu lagi pekan depan. Selamat malam.